Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita belajar lagi. Masih di area atau di pembahasan tentang coding dan AI yang kemarin. Ini yang meneruskan yang kemarin di implementasi coding dan AI dalam kurikulum nasional. Kita nggak masuk ke deep learning-nya, tetapi masuk di coding dan AI-nya. Jadi yang kemarin bahasan kita adalah ini, menyiapkan generasi digital masa depan. Yang kemarin sudah dibahas ya, apa itu coding, apa itu KA dan lain sebagainya. Untuk yang kali ini saya ingin membahas sedikit tentang algoritma dan juga pemrograman dasar itu seperti apa, konsep dan juga contoh interaktif. Ini saya buat dengan HTML, jadi mungkin saya nggak menggunakan ini dulu PPT, jadi biar kita bisa lebih interaktif di sini. Oke, kita mulai ya untuk algoritma dan pemrograman dasar. Oh iya, untuk materi kalian bisa masuk ke website kita, website saya di kufitamedia.com/coding. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini menu di awal, mungkin nanti yang scratch dan lain sebagainya juga kita kumpulkan. Jadi masih kita susun satu persatu ya. Jadi bisa jadi nanti sebagai LMS yang akan kita gabungkan juga nantinya dari beberapa pembahasan yang dilakukan nanti ya. Oke, kita mulai. Bismillah. Di algoritma dan pemrograman dasar kita akan menjelajahi tentang konsep algoritma dan pemrograman dasar dengan contoh interaktif yang mudah dimengerti dan juga otomatis nantinya adalah menyenangkan karena kita joyful learning ya. Kita mulai petualangan coding kita. Mari kita belajar algoritma dan pemrograman dasar dengan cara yang lebih seru. Oke, apa itu algoritma? Kita masuk ke algoritma ya, nanti masuknya ke coding. Jadi sebelum coding itu ada namanya algoritma. Algoritma itu ibaratkan kita adalah sebuah resep, atau kalau resep masak, resep kalau yang tata cara ya, langkah. Jadi ada daftar langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk menyelesaikan suatu masalah atau akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi harus kita lakukan langkah-langkahnya. Contohnya adalah seperti resep membuat mie instan. Di sini ada sebuah algoritma. Jadi algoritma itu nanti di yang lanjut. Jadi itu ada tiga contoh algoritma. Yang pertama adalah pseudocode, kemudian algoritma secara bahasa manusia seperti ini. Juga nanti tampilan atau penyajian algoritma juga bisa kita sajikan melalui flowchart menggunakan simbol-simbol. Tapi karena kita mau masuk ke ranah yang mungkin joyful itu tadi, yang menyenangkan, jadi kita juga masih di basic, di konsep pembelajaran awal ya, kita menggunakan yang algoritma bahasa kita sehari-hari. Jadi ini ada sebuah contoh algoritma membuat mie instan. Yang pertama ya pasti kita akan menyiapkan mie instannya. Tuangkan ke panci airnya, panaskan air sampai mendidih, masukkan mie, tunggu 3 menit, angkat mie dan tiriskan air, masukkan bumbu. Kalau yang suka bumbunya nggak matang, kalau yang suka matang ya dibalik, masukkan bumbu dulu, baru mie-nya diangkat. Masukkan mie ke mangkok, aduk rata, dan yang terakhir adalah mie instan siap disantap. Berarti kita ada satu tujuan, yaitu ingin makan mie. Mau kita sendiri yang makan atau orang yang lain makan. Berarti kita harus membuat sebuah langkah-langkah untuk menyajikan mie instan dari yang belum matang atau masih saset. Kita akan masak sampai mie instannya siap dimasak. Nah, dari algoritma ini ya pastinya kalau salah satu step kita hilangkan ya otomatis masukkan mie ke dalam air mendidih sementara airnya tidak ada, tumpah. Nah, berarti kan kita tidak bisa. Atau kita nggak mengangkat mie-nya dan kemudian tidak ditiriskan, ya otomatis ya nggak ada mie di sana. Sampai besok pun ya masih di masih di bukan wajan, masih di panci ya kan, kalau kita panci ya. Nah, ini masukkan ke ruang panci.
Kemudian kalau kita nggak ngaduk rata ya pastinya asin banget satu sisi ya. Kalau nggak diratakan, jadi kita makan bumbu di sana. Kalau kita nggak ada, nggak disajikan ya nggak bisa kita santap, nggak bisa kita nikmati. Nah, algoritma harus kita jalankan. Nah, ini ada satu interaksi, jadi seperti ini ya. Algoritma akan berjalan sesuai dengan langkah-langkahnya sampai dia mendapatkan hasilnya, yaitu mie instan siap disantap, selesai. Kita bisa meresetnya lagi kalau mau kita jalankan lagi. Nah, seperti itulah algoritma ya, sederhananya seperti itu. Ya, algoritma itu ibarat resep atau daftar langkah yang harus kita ikuti untuk menyelesaikan suatu masalah atau tujuan yang ingin kita capai. Itu algoritma. Masuk ke pemrograman atau coding. Jadi dari algoritma kita akan menuju kepada sebuah pemrograman. Jika algoritma itu adalah resep, kalau algoritma itu resep, maka pemrograman atau coding itu adalah saat kita meminta komputer untuk mengikuti resep itu tadi. Jadi kita meminta komputer kita untuk menjalankan langkah-langkah atau step-step hingga mencapai ke suatu tujuan atau memecahkan sebuah masalah. Jadi ada beberapa cara si komputer ini untuk mengikuti resep tadi. Jadi ini ada 3 cara ya. Yang pertama ada urutan atau sequential. Jadi komputer itu akan melakukan secara step by step urutan mana yang harus dilakukan. Nah ini komputer akan melakukan langkah-langkah satu persatu, tidak langsung lompat langsung jadi. Nah, kayak ini kita klik ini ya otomatis dia akan hilang. Jadi tapi tetap ada urutannya. Nah, dari atas ke bawah seperti resep mie ini tadi. Contoh ya, kalau kita mau mulai, kita step dari awal mulai. Kita akan mengambil bola. Ini contoh untuk melempar bola ya. Sebelum melempar bola kan tidak ada di tangan kita. Berarti yang pertama adalah kita harus mengambil bola. Melempar bola juga ada yang menangkap. Kalau ada yang menangkap, bola itu hilang. Atau ya terbang, terserah, random berarti kan ya. Jadi ini permainan tangkap bola, lempar tangkap bola, selesai seperti itu. Jadi ada urutan sequence. Yang kedua adalah komputer juga bisa melakukan pengulangan atau looping. Komputer bisa mengulang perintah berkali-kali sampai selesai. Jadi ini akan misalnya memasak mie 3 kali, 3 orang dengan satu kompor, berarti ya selain mie-nya yang dibanyakin atau pancinya yang besar, tetapi ini kondisi adalah panci kecil ya, berarti harus kita ulang sampai 3 kali ini. Apakah sampai panas? Nggak usah, ini tuangkan air lah, berarti bekas air tadi ya. Kalau memang nggak apa-apa ya silahkan, berarti ada satu, tetapi tetap dia akan berurutan sampai mie selesai. Contoh looping, kita akan menghitung dari 0 sampai 9. Dia akan menghitung dengan sendirinya. Saya lepas, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hitung selesai. Kalau kita mau 10, 11, 12, nah ini tinggal perintah kita sampai berapa di komputer. Ini saya perintahkan untuk hitung sampai 9. Kemudian juga komputer bisa mengenali kondisi atau condition. Jadi ada syarat yang harus terpenuhi di sana. Ya, komputer bisa membuat keputusan. Syaratnya apa? Nah, jika ini terjadi, maka lakukan A. Jika itu tidak terjadi atau kalau tidak, maka bisa melakukan B. Jadi itu sebuah keputusan. Ya, keputusan dengan syarat yang harus dipenuhi. Apa warna lampu? Kan kosong nih. Kita klik. Oh, sekarang merah. Berarti harus berhenti. Tapi kalau hijau dia harus jalan, ganti lampu. Nah ini ada satu syarat yang terpenuhi. Ya, jika lampu hijau jalan, ganti lampu, sekarang merah, berhenti dan lain sebagainya. Ini syarat. Kemudian yang terakhir ya, jadi kita sebelum ke yang terakhir sedikit refresh ke atas. Jadi algoritma itu apa tadi? Yaitu seperti resep atau daftar langkah yang harus kita ikuti untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai kepada tujuan yang kita hendaki atau inginkan. Contohnya ya ini, kita ingin membuat sebuah mie instan, ya harus kita siapkan langkah-langkahnya sampai seperti ini. Kemudian dari algoritma ke pemrograman itu kita bisa melakukannya
dengan mengikuti atau dengan meminta komputer, atau kita buat program, kita coding ke komputer itu untuk mengikuti resep atau algoritma ini, sehingga permasalahan atau tujuan tadi bisa tercapai. Jadi ada beberapa cara yang tadi, yang pastinya di komputer itu caranya adalah cara untuk mengikuti resep atau cara untuk menjalankan algoritma di dalam komputer adalah, yang pertama adalah sequence, urutan, berurutan, ya kan. Tadi kalau kita mau melempar bola, main lempar tangkap, yang pasti adalah sebelum dimulai kita ambil langkah pertama adalah ambil bola, lempar bola, dan tangkap bola. Kita selesai. Juga komputer bisa melakukan algoritma ini secara berulang kali, ya kan, secara berulang kali. Ini akan dilakukan terus-menerus sampai berapa. Kemudian berikutnya adalah kondisi. Nah, kondisi yang terpenuhi maka dia akan melakukan sesuatu. Jika kondisi itu tidak terpenuhi maka dia tidak akan melakukannya atau akan melakukan kondisi yang lain. Ini contoh. Kita sedikit berkreasi. Mari kita coba membuat komputer sebuah aplikasi sederhana ini. Jadi aplikasi sederhana dengan JavaScript. Ini saya buat dengan HTML dan JavaScript. Menggambar sesuatu dengan perintah sederhana. Kalau kita mengeklik gambar kotak, ya pastinya akan tampil kotak. Kalau kita mengeklik tambah lingkaran, ya pastinya akan tampil lingkaran. Kalau kita klik bersihkan, ya kita akan membersihkan papan. Kita coba ya. Kotak, 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 kotak. Di tengah-tengah kotak ada lingkaran. Kita bersihkan. Nah, seperti ini. Ini adalah tujuan kita adalah membuat sebuah aplikasi sederhana atau web sederhana dengan JavaScript sebagai bahasanya, juga sebagai bahasa tampilannya adalah HTML untuk menggambarkan suatu dengan perintah sederhana. Ini seperti ini ya. Mau lihat bentuk coding yang text base-nya, kita bisa buka di sini. Nih. Ini jadi ada beberapa ya seperti ini kalau text base ya. Kalau itu tadi adalah ya sederhananya. Kalau text base-nya seperti ini. Dimana keputusan atau codingnya ya ini coding, tapi dimana untuk urutannya ya ini tadi urutan sequence. Ini kalau kita membuat sebuah run loop, ya ini konsep pemrograman. Ini tadi kan sequence ya. Dia akan melakukan langkah 1, langkah 2, langkah 3, selesai. Kemudian kalau looping, ini looping. Jika intervalnya 0, ya, loop interval 0, maka dia akan melakukan penghitung. Tapi jika sudah berhenti menghitung, maka dia akan selesai. Kan gitu kan ya. Nah, berapa kali dia akan menghitung? Dia akan menghitung stop after 10 count. Jadi dia akan berhenti setelah lebih besar countnya ini. Ya, ini dimulai dari 0 kan countnya. Dia akan masuk di lebih besar sama dengan 10. Jika 10 dia akan mengulang. Jika 10 dia akan selesai. Bukan mengulang, selesai. Jadi dia akan mengulang ini. Loopingnya di sini if-nya ini. If 1, if lagi countnya 1 masih kan di bawah 10, countnya 2 masih. Nah, ini yang untuk yang tingkat lanjutnya. Kemudian yang kondisi, nah ini ada kliknya ya kan. Yang pertama adalah is green light. Jadi ada sebuah variabel is green light dengan bernilai adalah boolean. Boolean itu hanya true dan false. Jadi dia ketika masuk di true dengan nilai bawaannya adalah true. Kemudian ketika diklik, apakah dia akan membaca apakah is green light. Jika iya, maka dia akan menggantikan menjadi merah dan tulisannya berhenti. Jika ini tidak, else kan, tidak berarti kan else, maka kalau is green-nya ini tadi true ya, true berarti ininya langsung ganti merah. Kalau ini kan benar, is green light true, oke, is green light true benar, berarti dia akan ganti merah. Tapi sekarang is green light-nya ketika sudah ganti merah dia akan ganti false otomatis, karena di sini dia akan berubah, bukan lagi green tapi itu akan ganti yang lain, yang ini ya. Is green light tidak sama dengan is green light, berarti dia bukan is green light lagi.
atau false di sini. Jadi dia akan merubah terus dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kreasi tadi ini saya ambil di banyak sekali di internet ya, CodePen atau yang lainnya. Kita tinggal masukkan aja pembuatannya, shape-nya, kemudian dia randomnya dan lain sebagainya. Kita memanfaatkan method random untuk max X dan Y. Sama kayak kemarin pembuatan game sederhana itu memang kita membutuhkan aksis di mana ada satu garis X dan satu garis Y, di mana untuk yang sebelah sini adalah positif, ini negatif, ini positif, ini negatif ya, seperti itu. Tinggal kita masukkan ini tadi ya. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.